Halo guys, balik sama gue di channel Will Mekun. Hari ini gue akan anime lagi yang jadi vote gue di musim summer 2024 adalah Sosimin series. Jadi ini kemarin ya episode yang lucu sih sebenarnya sih, lebih ke lucu sebenarnya sih. Jadi awalnya pikir wah ini si Osana ini bakal gimana gitu kan, bakal marah gitu kan dengan si yang ngancurin sepedanya dia gitu kan, tapi justru malah yang terjadi ya semua berjalan begitu cepat gitu kan, jadi tidak ada masalah yang terlalu berarti dan cuman di sini si Kobato menjelaskan gitu kan bahwa ternyata Osana ini memang berbahaya kalau misalkan dia udah kepo banget dengan sebuah misteri gitu kan. Makanya di sini itulah yang akhirnya Kengo penasaran gitu kan dengan Osana gitu kan, tapi sekali lagi Osanai sama si Kobato tidak mau gitu kan sampai nanti eh, apa kemampuan dia, gue bilang kemampuan ya, atau identiti dia atau kemampuan dia ini terlalu terpublik gitu kan. Karena sekali lagi mau jadi Sosimin, mau jadi orang biasa gitu kan, sebagai orang yang tidak mau terlibat dengan masalah apapun. Jadi kita lihat apa yang jadi dia kali ini. Tidak perlu menunggu lama lagi, langsung ke episode baru dari Sosimin series. Let's go. Oke, menunggu lama lagi, langsung ke episode baru dari Sosimin series. Let's go. Opening? Oke, opening dulu. Pesannya lucu banget sumpah. Kayak kayak bocil-bocil polos gitu. Tapi berbahaya gitu. Makanya jangan sekali-kali gitu kan. Kalau dia udah pepo banget nih gitu kan, ya dicari sampai dapat gitu kan. Ya itu si Osana ini. Yang satu rubah, yang satu serigala gitu kan. Ya sebenarnya sih sejenis sejenis ya, tapi emang sama-sama berbahaya. Manchester Roti Berlin apalagi nih. Oh, oh, nangis kah? What? Wah, ada apa nih? Jadi ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Oke. Mm-mm. Oke. Nah itu, gue baru tahu bener gue. Mm-mm.
piringnya tidak bergerak. Brengsek banget sumpah aja. Ah, Kenggo, Kenggo. Berapa masalahnya cuma satu sih. Gak ada yang mau ngaku gitu loh. Berat sekali rasanya itu. Hmm. Tidak yang punya motif. Menulis laporannya lainnya, oke. Ah, kan boleh ketahuan kan. Hmm. Ini cuma permasalahannya siapa yang pakai master doang. Suwe banget gitu. Yang dapet nih kan suruh ngurus laporan gitu. Nah kan, iya. Hmm, oke. Oh, mukanya nggak diliatin. Hmm. Uh.
Kalau feeling gue sih sebenarnya bukan bohong ya. Mungkin rasanya emang nggak bisa ngerasain asin kayaknya. Master kan asin tau kan. Master asin gak sih? Master asin kan? Iya kan? Gue nggak pernah sih, nggak pernah nyobain master gue. Nggak pernah gue. Jujur gue emang nggak pernah nyobain master tuh nggak pernah gue. Paling master tuh yang dari telur bukan sih? Kuning putih telur nggak sih? Iya kan? Hmm. Oh, lagi nih habanero anjir. Nah, kan gue bilang. Nah, kan gue bilang. Ada yang nggak bisa ngerasain sebenarnya gitu. Ya kan? Entah mati rasa atau mungkin apalah gitu kan. Ya kan, ini bukan bukan bicara nggak langsung kayak ya pedes lah. Mhm. Iya bener. Hmm. Hmm. Atau memang emang nggak dikasih master sebenarnya. Hmm. Oke. Oke. Oke.
Ini digali ya, digali digali dulu gitu kan siapa yang sebenarnya nggak ada yang mengaku. Lu ini kayak gue nih yang makan nih, lu ngaku deh, gue kesel gue malu sumpah dah. Lu yang makan kan, ngaku aja deh. Lu yang makan kan, lu yang makan kayak gue ngaku udah lu mau jahat kan, lu mau ke batu kan. Gue kayak sentimen banget gue mau kayak gue, tapi lucu banget tuh. Hmm. Atau pas ngejilat dia pakai tangan lain, bisa jadi kan. Heeh. Wah. Hmm. Jika ada yang datang ke kantor, pasti Mochi akan menyadarinya. Wajah Mochi tidak tepat. Oh. Oh. Oke, Mochi Mochi berbohong ya. Dia yang bilang kita sepertinya saat itu. Mm-mm. Pinter loh, pinter loh Kobato loh. Gila loh. Ini saingannya, saingan ini masih Kuzi anjir. Kayaknya emang lebih pinter Kobato sih kalau dibanding menurut gue dibanding Kuzi. Setahu sejauh ini tapi ya. Gak tau sih kalau gue ngeliat Kuzi ke depan gimana. Tapi kalau ngeliat ini Kobato ini gila sih. Dengan masalah-masalah yang klasik gitu kan.
Hmm. Ayo lo. Piring berisik organisasi berubah menjadi kondisinya setelah 5 jam. Buset dah. Ini satu episode anjir. Gokil juga ngomongin masalah Habanero Master loh. Kelas 2C. Ya elah. Yang makan Osana ya anjrit. Pantas dia nangis. Iya nggak? Pantas dia nangis. Ya elah. Gue pikir apa anjir. Plot twistnya nggak enak banget di akhir. Jadi nggak, gua nyambung sih, gue nyambung intinya gini. Pokoknya roti terakhir yang dimakan sama, memang roti itu emang ada lima, roti itu emang ada lima gitu kan. Dan ternyata ya roti yang ada isi masternya itu si Osana ya. Makanya dia nangis kenapa? Karena roti yang dimakan tuh tidak sesuai harapan dia. Udah itu doang sebenarnya sih. Ah, gebrek banget episode ini anjrit. Gue gue tahu nggak mungkin Kengo juga gitu. Gue cuma kesel aja sama Kengo gitu kan. Kamu ngaku emang Kengo. Ya, nggak, maksud gue hebat loh. Maksudnya enggak. Gue ya gue ngerti sih episode ini emang membosankan gitu kan, boring gitu. Gue tahu ini, gue tahu. Karena yang dibicarain cuman karena yang dibicarain cuman ya sama kayak episode coklat lah gitu kan, sama yang ngomongin coklat, ngomongin habanero ya kan, ini ngomongin mustard ya kan. Oke. Ya, kan episode ini sama seperti episode 2 sih. Episode 2 kan ngomongin episode tentang coklat ya. Itu gini-gini. Kalau menurut gua, ini emang setipe dengan episode 2 yang ngomongin coklat itu kan. Tapi kalau buat gue sih episode 2 tuh kayak lebih entertain aja sih. Kayak lebih menghibur menurut gua kalau dibanding episode ini. Episode ini benar-benar bosen, boring, kayak ya udahlah gitu kan. Satu episode loh ngebahas soal masalah masalah master sama si ambilnya Habanero gitu. Jadi kayak why gitu. Jadi kayak bener-bener anjrit ini nggak gini gini gini. Gue ada alasannya sih, maksud gue ya oke, gue ngerasa ini boring, gue ngerasa ini kayak membosankan lah gitu kan. Tapi yang gue tekankan di sini adalah, ya sekali lagi sesuai dengan judulnya Sosimin gitu kan. Jadi apa yang lo harapin gitu kan dari cerita cerita Sosimin gitu kan, dan lo mengharap bahwa si Kobato nih bakal menyelesaikan masalah-masalah yang lebih serius gitu. Jadi jangan anggap lu kayak Conan lah gitu. Jadi jangan menganggap masalah-masalah ini yang akan dihadapi oleh Kobato tuh kayak ala-ala Conan. Nggak bisa begitu. Jadi kalau sesuai dengan judulnya ya gue mengerti gitu kan. Oh ini Sosimin gitu kan. Ini kan yang artinya orang biasa gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi gue kayak nggak gimana gimana gitu. Maksudnya nggak nganggap ini
trash lah, jelek lah, enggak, gue nggak nganggap gitu. Jadi kayak gue ngakui kalau ini boring, membosankan, gue ngakuin, tapi gue juga ngakuin kalau ya baik lagi ini kan judulnya sesuai dengan animenya gitu kan, Sosimin gitu. Jadi kayak yang kita ngerti aja gitu soal itu. Dan cuman yang gue harus garis bawahi juga adalah ya ini mungkin mungkin ini opini pribadi gue ya. Ini opini pribadi gue, boleh kalian tidak terima, boleh kalian terima. Menurut gua sampai detik ini ya, di musim ini Kobato adalah MC yang paling jenius menurut gua di musim ini. Jadi kalau Kuze kan emang jujur gua nggak tahu gimana apa kedepannya seperti apa gitu kan. Jadi kayak gue belum ngeliat bagaimana developmentnya Kuze. Mungkin developmentnya Kuze kemarin tuh di episode 4 tuh good banget gitu kan. Jadi dia bisa membantu Alia dan akhirnya Alia tidak sedih lagi gitu kan, karena ya dia ngerti gitu kan bagaimana keresahan dari masing-masing apa antara klub basket klub bisbol sama klub sepak bola gitu kan. Jadi dia punya problem solvingnya gitu kan. Nah tapi kalau Kobato jujur aja ini masalah ini sederhana sekali gitu kan, tapi dia bisa menduga, memprediksi, mengkira-kira gitu kan kalau ternyata di sini dia ini bisa secair itu, dia tuh bisa mengerti gitu kan apa yang terjadi, apa yang sudah menduga hal itu gitu. Jadi kayak dia tuh tahu gitu loh. Jadi kayak benar-benar ala-ala Conan banget gitu loh. Jadi kayak gue ngeliat ini Kobato tuh kayak Conan versi light gitu. Jadi ya kalau dibandingin sama Ayano Kojima jangan lah ya. Terus jangan bandingin sama Yuichi juga jangan. Jadi gue cuman bandingin Kobato sama Kuzi aja karena menurut gue emang setipe gitu kan. Tapi ya balik lagi Kobato nih kayak bener-bener emang dari SMP emang dia udah pinter banget gitu kan. Dia udah termasuk orang yang paling cerdas gitu kan di sekolahnya gitu kan. Jadi kayak ya udah dia masalah-masalah gini nih dia bisa paling ngerti banget lah untuk bisa diselesaikan gitu kan. Itu gue harus akui sih. Tapi nggak tahu ya nanti kalau nanti sampai episode 12 apakah sampai episode berakhir apakah nanti gue masih tetap menganggap Kobato adalah MC yang paling jenius atau mungkin gue bakal berubah ke Kuze gitu kan. Sejauh ini sih emang Kobato menurut gue sih. Ya mungkin kalau setipe ya kayak Yuta oke lah menurut gue ya. Tapi menurut gue kalau untuk soal jeniusnya sih emang lebih cocok emang komparnya sama Kuze. Kayak gitu, di compare-nya sama Kuze sih seperti itu. Kalau Dazai menurut gue lebih ketenangan aja sih. Jadi kayak dia lebih tenang gitu kan sebagai MC dan ya pick banget sih kalau untuk si Dazai ya. Tapi kalau untuk emang genius sih emang lebih ke Kobato sama si Kuze, dua ini doang menurut gue di musim ini. Seperti itu. Dan ya udah itu jadi gue yang bahas dengan subscribe komentar kira-kira anime seperti apa lagi yang kalian ingin untuk gue bahas, dan jangan lupa suka, kalau nggak suka tinggal dislike saja, dan jangan lupa notifikasinya agar lu tentu dari gue, dan saya lagi seminggu selanjutnya, dan bye.